Masjid Luar Batang 12 jalur destinasi wisata pesisir. Kita memasuki kawasan perkampungan Luar Batang. Ini di samping kiri kanan kita perumahan penduduk dari berbagai macam suku. Nanti kita akan bahas tentang penduduk Luar Batang dan sejarah kenapa di sini bisa ada perkampungan. Soalnya dulu di sini laut, guys. Jadi di sepanjang jalan ini dulunya laut. Jarak dari gapura tadi di depan sampai menuju ke Masjid Luar Batang menurut perkiraan saya sekitar 2-4 menit dengan motor. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 10 menitan ya guys. Itu di depan kita di atas ada papan petunjuk arah Masjid Luar Batang belok kiri. Nanti di depan kita belok kanan pintu masuknya. Kita sudah masuk area parkir. Kita cari tempat untuk parkir motor. Itu depan kita menara masjidnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja memasuki pintu halaman Masjid Luar Batang. Dan kurang lebih seperti ini penampakannya. Halaman masjid dilihat dari pintu masuk. Sambil melihat-lihat masjid, kita sambil cerita-cerita sedikit ya guys. Ini toilet dan di tengah sini dulunya ini tempat wudhu. Persis di tengah sini. Sekarang sudah dipindahkan tadi di pintu masuk di sebelah kiri. Nah, itu tempat wudhunya dipindahkan ke situ. Dulu awalnya ini belum berupa masjid, ini masih berupa musola. Dibangunnya sekitar tahun 1700-an guys. Jadi sekitar 1730-an. Nah, ini tempat untuk pengurus dan di depan kita ini pintu gerbang untuk para peziarah yang datang menggunakan bis. Bis-bis parkir di belakang sana, jadi masuknya lewat situ. Dan ini ada TPA-nya An-Nur dan Madrasah Diniyah Mambaul Ulum Keramat Luar Batang. Bangunan di sebelah kanan kita ini kalau tidak salah ini untuk pengurus masjid dan bagian sekretariat. Jadi masjid ini kalau di total sepanjang tahunnya bisa dikunjungi sampai ribuan jamaah dari berbagai daerah. Bahkan ada juga yang dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunei. Mereka datang buat ziarah ke makam ulama sekaligus yang membangun masjid ini, yaitu Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus. Oke, kita coba jalan ke depan, ke bagian depan masjid. Ini kalau lewat pintu masuk utama tadi, ini sisi bagian kanan masjidnya. Habib Hussein sendiri membangun masjid ini di saat umur beliau sekitar kurang lebih 20 tahun. Dan itu sekitar tahun 1730-an Masehi. Jadi kurang lebih 300-an tahun yang lalu. Ini tampak bagian dalam masjidnya. Dulu pada awalnya ini adalah musola bernama An-Nur.
ada pohon sawo. Oh iya guys, Habib Hussein ini lahirnya di desa namanya Mikop, daerah kecil di Hadramaut, Yaman. Lalu hijrah ke Batavia. Kita mau lewat sini tapi sepertinya ada renovasi ya guys. Kita sebenarnya bisa memutar lewat situ. Jadi Habib Hussein hijrah ke Jakarta yang saat itu namanya Batavia menggunakan kapal dagang. Sempat singgah di beberapa negara, salah satunya di India. Hingga akhirnya perjalanan terakhir beliau di Laut Jawa, tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Mulailah kisah perjalanan dakwah beliau. Beliau menyiarkan Islam di Kampung Luar Batang karena posisi Kampung Luar Batang tidak jauh dari tempat pertama beliau turun, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Luar Batang jadi titik tumpu dakwah Habib Hussein menyiarkan agama Islam, karena saat itu beliau pernah mengatakan kepada seorang pemuda Belanda bahwa pemuda Belanda tersebut akan jadi pejabat, dan ternyata betul. Akhirnya beliau dihadiahi tanah di Luar Batang. Tapi hubungan beliau dengan pihak Belanda selalu buruk karena aktivitas dakwah beliau menyiarkan Islam. Seorang sejarawan bahkan pernah menulis, Sang Maha Guru pernah ditangkap oleh pihak Belanda karena Belanda semakin risau dengan aktivitas dakwah beliau. Semakin hari murid beliau semakin bertambah banyak dari berbagai wilayah di Batavia mendatangi untuk jadi murid beliau. Akhirnya Belanda risau dan menangkap beliau dengan alasan mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Oke sahabat, kita masuk ke dalam. Beliau wafat pada 24 Juni 1756, sedangkan sejarawan Belanda menulis bahwa Habib Hussein meninggal pada 1798. Di samping makam Habib Hussein adalah makam Haji Abdul Qadir, seorang Tionghoa, murid sekaligus sahabat Habib Hussein. Beliau masuk Islam karena kagum dengan akhlak dan budi pekerti Habib Hussein sehingga memutuskan untuk berguru dan pada akhirnya masuk Islam. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan beliau, kekeramatan-kekeramatan beliau yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan kapasitas saya untuk menceritakannya. Kita hanya bercerita dari sisi perjalanan dakwah dan sejarah beliau. Bagaimana saat itu dalam beliau menyebarkan agama Islam sangat melejit, bahkan seluruh Batavia menggema nama beliau. Sejak kecil beliau adalah seorang yatim dan dibesarkan oleh ibunya yang bekerja sebagai pemintal benang, dan beliau dititipkan oleh ibunya kepada guru-guru untuk mendidik beliau ilmu-ilmu agama. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, beliau meminta izin sama ibunya untuk melakukan perjalanan dakwah dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Kita sekarang kembali ke halaman masjid. Oh iya, di dekat pintu masuk ada deretan kios. Kita sambil lihat-lihat, kita juga lanjutkan obrolan kita tadi mengenai awal mula perjalanan dakwah Habib Hussein. Setelah mendapat ridho dari ibunya, akhirnya Habib Hussein menemui para kafilah dagang yang saat itu akan berangkat ke India dan minta izin untuk ikut bersama mereka. Sampai di India, Habib Hussein mulai dakwah dan mulai mengajak
masyarakat Gujarat saat itu yang notabene-nya beragama Hindu agar mendapatkan cahaya Islam. Berkat dakwahnya yang ikhlas, penuh kelembutan, akhirnya banyak sekali orang-orang saat itu yang memeluk agama Islam. Saat tiba di Gujarat, saat itu Gujarat sedang ditimpa bencana kekeringan. Akhirnya Habib Hussein mengajak beberapa masyarakat untuk menggali sumur. Setelah itu mengajak mereka untuk mengangkat tangan ke langit. Dengan izin Allah, akhirnya turunlah hujan memenuhi sumur, sehingga negeri yang tadinya kering jadi penuh dengan air, jadi subur. Mulai dari situlah masyarakat mulai tertarik, mengenal lebih dekat dan belajar kepada beliau. Oke sahabat, sambil kita bercerita, kita lanjutkan jalan-jalan keluar. Kita mau lihat pemukiman penduduk yang ada di sekitar sini. Setelah beberapa tahun di India, akhirnya Habib Hussein melanjutkan pengembaraannya. Pada sekitar tahun 1700-an, Habib Hussein tiba di Batavia, yang ketika itu masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Beliau masuk melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Akhirnya dengan segala kisahnya, mulailah beliau berdakwah, menyebarkan ajaran Islam dengan akhlak dan budi pekerti beliau yang sangat tinggi, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk belajar dan menjadi murid beliau. Dari situlah Belanda mulai risau akibat perkembangan dakwah beliau yang sangat pesat. Akhirnya Belanda menjadikan alasan untuk menangkap beliau karena mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Tapi di saat di penjara justru kemuliaan-kemuliaan beliau malah tampak. Makanya diistilahkan itulah karomah beliau. Jadi karomah atau keramat ini bukanlah sesuatu yang dicari oleh mereka, para aulia Allah, para kekasih Allah, para ulama. Justru karomah yang atau keramat ini muncul dari mujahadah mereka, dari ketekunan mereka beribadah kepada Allah, dan keikhlasan mereka dalam mengajarkan ilmu Allah. Jadi sesungguhnya keramat ini bukan sesuatu yang jadi tujuan mereka, tapi justru keramat muncul karena kehendak Allah atas dasar kemuliaan yang Allah anugerahkan untuk mereka. Dan kemuliaan-kemuliaan tersebut dicapai dengan mujahadah, bukan untuk menjadi keramat atau menjadi sakti. Di sebelah kanan ini adalah pagar masjidnya yang warna hijau ini. Oh iya guys, pada waktu itu daerah luar Batang ini merupakan pesisir laut. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ini masih berupa rawa-rawa. Lalu muncullah berdatangan para pedagang, para pelaut, dan menjadikan daerah ini sebagai tempat singgah dan lama-lama jadi perkampungan kecil. Tidak lain daya tariknya karena adanya musola Habib Hussein ini yang saat ini jadi masjid, yang menarik minat para pedagang dan pelaut saat itu untuk menetap, bahkan ada yang jadi santri sehingga tinggal di sini. Jadi bisa dibilang masyarakat yang tinggal di kampung luar Batang ini terdiri dari berbagai etnis. Ada Jawa, ada Betawi, dan juga dari Bugis, Makassar. Oke guys, kita masuk lagi di dalam masjid melalui pintu samping. Jadi kalau dari pintu masuk awal tadi, ini posisi di sebelah kiri ya guys.
Nanti kita akan melewati jalan di depan ini untuk tembusan ke pintu masuk utamanya. Oke guys, kita lewat jalan ini. Nanti jalan ini akan tembus ke halaman utama masjidnya. Sepertinya mulai ramai, para peziarah mulai datang. Ini adalah maket Masjid Luar Batang. Oke sahabat, sampai di sini dulu video kita. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan. Jangan ketinggalan video saya berikutnya. Dari sini saya akan lanjut ziarah ke Kampung Bandan.